Yo. Iya. Balik lagi di episode kedua Metal Abang. Ini episode kedua ya? Episode 2 dong. Oh iya. Iya dong. Yang sebelumnya? Baru bikin satu video. Berasa banyak banget video kita. Oke, kita Iya. sekarang masuk ke session apa, Rik? Episode 2 masih di tribal Mas Yo. Oke. Tips dan trik abal. Salah. Oh iya salah ya. Tips and review. Oh iya. Trik dan tips abal. Review. Oh iya. Reviewnya Hablok. Tips dan review abal. Wey. Tangan, woi. Tangan, Dong, penontonnya inisiatif dong. Inisiatif dong. Iya. Kali ini kita mau ngapain Mas Yo? Oh iya mantep banget ya. Belum. Ini belum. Kita sekarang mau apa, Rik? Ya ilah. Kita mau ngasih tahu tips caranya nyari sound gitar metal Mas Yo. Oh iya. Iya dong. Jadi tone metal tuh kayak apa sih sebenarnya? Tone metal tuh apakah emang harus tajam? Oh, tajam ya. Setajam silet. Iya. Iya, apakah tapi harus tipis? Enggak juga. Apakah harus tebal? Enggak juga. Tergantung dia pakai Tergantung. 2B, HB atau Iya, lu kira pensil. gitar lain. Iya, sorry. Belinya Pakai darah, keringat. pakai darah. Aduh. Oke, Coba genjreng dikit, bunyi kagak? bunyi dong. Wis. Wis. Oke lah. Cuma beli pakai darah kagak keren. Iya, kalau nggak getih tuh kayaknya kurang. Iya, ya jadi kalau mau nyari sound gitar metal yang pas tuh kayak gimana kira-kira? Ini untuk aliran apa aja ya? Rek ya, metalnya tuh apa? Oh iya, metalnya apaan aja sih? Apaan aja umum, ya, umum. umum. Cuman kan Pada biasanya kan umumnya. orang kayak mikirnya kalau metal mah asal jung. Oh, asal juk gitu ya. Bukan temen gua. Ya. Iya, pokoknya gitu. Ntar kita cari yang mau stable apa sih atau mau yang setipis apa sih kayak gitu. Yang pas tuh kayak gimana sebenarnya. Jadi biar nggak terlalu berlebihan, tapi nggak terlalu Kurang juga. Nah, Yes. sekarang kita nih mau ininya gimana, Rik? Iya, kan berhubung lagi pandemi kan. Oh, Jadi pandemi. orang Iya. main musik metal juga udah nggak selalu di panggung sekarang. Iya sih, Jadi sekarang kita ya. cobain via plugin Oh ya, komputer. plugin. Jadi kalau misalkan orang mau nge-record tuh Iya. pakai plugin. Pakai plugin. Nah, tahu juga kalau misalkan ya kalau emang sekalian aja kita tes misalkan buat di panggung kayak gimana. Oh, di panggung. Mumpung apa namanya lu kan punya ampli gede banget tuh. Segede Iya. Segini. segini. Nah, kita plug ini apa, Rik, sekarang, Rik? Yang kita Plug mau pakai. Yang mau kita pakai, lau punyanya banyak. Berasa banyak banget lagi. Lagi video episode berapa? Berasa banyak banget episodenya. Kan Sekarang lagi plugin mobil banyak apa? banget. Banyak Kayak- banget gitu ya. Kayak ini banget ya. Iya, Ya, sekarang apa yang lo mau kasih ke viewers kita nih apa kira-kira? Plugin lu ada STL ya? Gua ada STL, Neural. ada Neural. Sombong banget orang kaya. Terus Iya. Iya. Kita sensor. Sensor. Iya. Terus Iya. Terus apa? Bass effects. Bass FX. Bass effects 2 ya? 2. Oh, iya. Nah, tapi kita sekarang mending satu aja, Rik, yang kita Satu aja cobain. yang Apa cobain. plugin menurut lo? Yang sekarang lagi naik daun nih, Neural Gojira. Gejir lah. Gojira. Lu mau pakai neural Gojir aja ya? Terserah lu mau apa? Apa mau Nggak apa-apa, sama aja STL? bisa. Ya udah dua-duanya bisa kali ya. Tes aja satu-satu. Satu-satu. Atau Gojir aja. Tapi Gojira mouse gua nggak bisa nge-scroll. STL. STL aja Pakai ya. STL aja. STL 12. Iya. Nah, sebelum kita lanjut nih, Rik, lu mesti jelasin dulu lu mau pakai gear-nya nih apa nih, Rik? Oh, speknya ya. Spek. Spek. Sepatu bola ya, spek. Bola tapi itu menurut gua. Ya, gitar saya Ya, Washburn Solar. Washburn Solar, senar. Pengennya beli yang Pertalite tapi ya. Iya, ya elah. Ya, Washburn Solar 6 senar. 6 senar. Ini senarnya Ernie Ball skinny top heavy bottom 1052. 1052 nih ya. 1052. Oke, 1052. Terus habis Stemannya itu drop lagi, stemannya standar D. Standar Terus D. kalau hardware-nya kayunya alder, bodinya necknya ebony, ini yang paling penting nih, Rik. pick up-nya Bernacle Aftermath. Wis, Bernacle Aftermath jengjet deh pokoknya. Tanyain lagi pick up-nya. Pick up-nya apa?
Bare knuckle aftermath. Oh, gue pikir Suzuki Carry. Belinya pakai darah. Oh iya. Sorry. Iya, pasif Mas Yo. Pasif ya. Pasif. Ini setahu gue ini Tapi gennya bukan gila income, banget. tapi bukan income. Ya. Iya. Udah lupakan. Ya. Ini gennya kan gede banget Rick ya. Lumayan. Termasuk yang salah satu high gain tapi High pasif output ya. high output. Walaupun pasif tapi dia high output. Wih. Jadi nggak selamanya yang aktif itu yang paling bagus, yang paling tebal, yang paling tinggi. Iya sih. Bener ya? Iya, bener juga. Nah, sekarang karena ini kita pakai ini, nih kita juga ngasih tahu nih nanti kita nyeting gennya gimana, ini gimana Rick ya. Iya benar. Nah. Karena kalau udah pickupnya udah high output, kudu diatur lagi gennya. Oh iya, Nggak ketebelan. biar nggak ketebelan sama biar nggak blawur. Iya. Kalau blawur jadi kayak kipas angin, was gitu. Bukan temen. Iya, langsung saja. Oke, Mari lanjut kita. lagi Mari. kita. Oh iya, belum dijelasin skemanya tadi ya. Oh Pokoknya iya. pertama yang itu pakai plugin, Plug-in, terus kedua itu pakai ampli. pakai ampli. Nanti Todong ampli- berarti ya. Ampli Ampli todong. todong ya. Ampli todong pakai SM57. SM57. Iya. Terus ntar yang di ampli ntar kita nyobain 3. Apa aja tuh? Jadi gitar langsung ampli, nggak pakai efek-efekan. Oke. Abis itu apa namanya? Gitar pakai efek overdrive Oke. Sama Berarti buat ngebooster ya. buat ngebooster Ngebooster si gennya distorsi, si ampli ya. ampli. Oke. Abis itu gitar via return tapi pakai efek modular. Wah, efek modular lu apa, Rik? Kasih tahu dulu dong. Kok modular sih? Bukan. M modeler. M. Modular. Modular mah power supply, bisa dicabut-cabut. Power supply itu Iya. na goodbye itu ya. Iya. Bukan teman gua. Oke, Ayo, yang lanjut pertama. ya. Biar kita nggak bertele. Oke. Lanjut ke PC. Iya. Jadi, iya benar. Coba genjreng dulu. Ini apa nih? Oh, tidak pakai plugin ya. Pakai Gojira. Ini pakai lagi pakai Gojira ya. Gojira. Kita ganti aja ya. Oh iya benar. Ganti. Ganti. Oh iya. eh, Ini kita tuh apa namanya pakai DAW-nya, DAW 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 itu digital kita audio pakai- workstation. yes. Ibaratnya software buat recording. Kita pakainya Reaper. Kucing apa anjing? Iya. Pakai STL tadi ya? STL 12. Andi James. Andi James apa Andi James sih, jangan yang mono. Oh iya. Ya udah iya. Ya, Iya, sama aja. Ya, sama aja. oke sih. Ya Wis, ini dia. Nah, ini dia Andi James. Andi James nih asiknya ya, Rick ya. Hmm. Dia di dalam plug-innya nih udah ada tunernya juga. Oh iya, Ya kan? ini Nah. tunernya. Iya benar-benar. Coba tune dulu. Udah bener belum tuner? Oh, bener. Atasnya udah bener. Bener. Wih, Willy cak. Nah, tapi kalau ini settingannya si Andi James ya. Andi James ya. Wah. Iya. Oke, ini gimana Rick, lu kita jelasin nih Rick. Ini dia kurang lebih sebenarnya kalau apa namanya kalau plug-in ya. plug-in itu sebenarnya intinya ya ampli sama gear-gearnya si orangnya. Dia Ya, karakter soundnya juga karakter mirip-mirip soundnya, dia si ya. Andy James. Andy Kalau James. misalkan kalian mau yang lebih general tuh ada amplitude ya. Oh iya. Amplitude, Ada terus amplitude. ada ya itu Bias FX. Bias FX juga lebih ah, general dia. Lebih general. Dia ngeklon ampli-ampli macam-macam. Nah, terus kalian udah tinggal apa namanya? Tinggal Milih. setting aja tuh, Iya, tinggal pilih tinggal routingnya pilih, gitu, bisa iya, dipecah gitu iya. kan. Cuma kalau ini Andy James kenapa kita pilih ini karena kayak straight out of the box tuh kayak udah enak banget. Iya, betul. Jadi udah tinggal Betul, colok betul, gitar betul, terus betul, udah pakai betul. settingannya dia udah Udah dapet gitu. dapet. Paling Betul. tinggal tweak-tweak dikit aja. Ya, tergantung tadi balik lagi gear yang dipakai. Apa Betul. kira-kira? Yes. Nah, ini tampilannya udah kayak ini Rick ya. Ampli beneran. FVH ya. Ini FVH nih kayaknya FVH. SISO 3 ya? Iya. SISO 3. Siso 3. SISO 3. Iya benar. Nah, dia ada 3 ampli nih si Andy James. Andi James. Nah, ini 6505 ini banget nih atau 6505. Siso. Iya, 6505. atau Siso juga sama Yes. tuh. Nah, ini kayaknya buat clean deh ya. Ini kayaknya iklan channelnya dia. Heeh. Kabinetnya dia juga ada 3 pilihan kabinet. Kabinet 1, Kabinet 2, 3. 3. Cuman dia nggak kelihatan. Dia baru kelihatan sih. Nah, ini. Nah, ini ada yang namanya IR. Nah, sama IR. IR tuh impulse response.
Nah, mungkin ntar kita bahas itu Nanti di aja. lain kesempatan nih. Intinya impulse response itu kok secara singkatnya kayak kabinet yang udah di profiling. Betul. Gitu. Jadi apa namanya? Kabinet di Profiling. Link. Iya. Jadi misalkan lau nih, misalkan lu kan punya ampli orange tuh. Ya kan? Nah, lu pakai itu buat recording apa segala macam. Tapi nanti si responsnya si kabinet itu diambil. Di capture. Di capture. Bahasanya tuh di capture. Di capture, betul. Iya, capture Ya, orang gitu. betul. Iya, di capture. Nah, dari situ ntar bentuknya udah digital. Digital. Biasanya jadi lu mau ngetek di mana tinggal pakai IR yang lu ambil dari kabinet lu, bener. Seolah-olah lu recording pakai kabinet asli lu. kita. Padahal tetap aja digital. Ya, Nah, IR tuh kayak gitu. IR tuh tersedia banyak di online tinggal cari aja. Betul. Free IR metal gitu, free metal IR di YouTube banyak. Ada. Banyak. Oke, sekarang kita coba buat amplinya kita pakai yang Andy James yang seolah-olah FEH tuh ya kan? Yes, ini aja nih. Yes. Pakai ini, coba. Nah, ini di sini ada pilihan tabungnya juga ya. Oh iya, ada tabung EL36, EL34, 6L6 sama KT. KT88. KT8. Iya, KT88. KT88. Ini tabungnya gitu. Tabungnya. Nah, ini juga sebenarnya karakter tabung nih beda-beda. Jadi kita jelasin kayaknya ntar kepanjangan ntar aja itu. Pokoknya intinya tabungnya beda. Beda tabung, beda karakternya. Iya, benar. Cuman walaupun tipis gitu kayak hampir nggak kelihatan tapi kalau Tapi berasa tuh. Iya. Berasa banget. Biasanya gue 6L6 sih. Oke, kita sekarang coba 6L6. Yes, ini settingannya si Andy James, coba genjreng. Bunyinya tuh Iya. Kalau misalkan ini kan gainnya udah itu jam 12 ya. Ini jam 12 nih. Kita gainnya kita coba di gain 12. Iya. Kalau misalkan mau ditajemin lagi, ini sebenarnya udah tajem sih, soalnya mid-nya dia kecil kan. Oh iya, high-nya ya. High-nya. Ini sebenarnya udah ada tajem nih. Mau tambahin lagi gainnya. Ya, itu presence tuh kalau misalkan kita mau nambahin dia apa namanya? Atau apa? Dia tuh lebih nambahin bright-nya sih, Rick. Oh, presence tuh nambahin bright sedikit lah. Coba. Ya kalau misalkan kita ini gede banget ya. Nah, nih gini, kalau misalkan kita ini kan kayak si Derek nih make gitar ampli pick up-nya itu udah high gain ya. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati ketika kita ngatur gain-nya lagi di plug-in ya, terutama ya. Iya. Karena kalau misalkan gain-nya nanti terlalu gede kayak gini nih. Nah, gain-nya nih emang cukcunya sih ini banget ya. Iya, tajamnya sih kayak enak gitu sih. Nah, cuman tone-nya jadi kurang jelas. Iya, tergantung sebenarnya kebutuhan aja. Kalau misalnya ini masih kurang juga menurut kalian nih, kayaknya kurang juga nih. Ya tinggal ditambahin aja sebenarnya kalau di plugin. Sebenarnya kurang lebih kan sama ya. Iya sih, sama aja kayak yang ada apa namanya, ada efek kodok-kodokan tuh sama ampli beneran. Coba bedanya ini plugin aja. Nah, lebih simpel. Di sini lu kalau nggak salah punya ini ya, Just Tone Foods yang bisa Mansur. Kayaknya iya dah. Nah, dia kan ada efek Horizon Device tuh. Oh iya tuh. Nah, itu bisa dipakai tuh. Itu salah satu overdrive yang gainnya gede juga ya. Iya, kayak gini. Dia bisa kayak gini juga. Coba kita tambahin deh. Bisa Mansur, gitarisnya Peri-Peri. Nah, cuma coba misalnya genjreng. Oh. Wah, ini bener enak banget ya. Soalnya ini dua settingan ditiban. Oh iya. Jadinya gini ya. Tabrakan. Nah, sebenarnya yang kita butuhin dari si Misa Mansur cuma efek Horizon Device-nya aja. Itu gampang, tinggal ke signal path, matiin semua. Pedalnya biarin aja. Terus nyalain pedalnya. Nah, tapi posisinya tetap kan dari gitar harus ke pedal dulu baru ke ampli. Nah, di plugin juga berpengaruh. Berarti kita pindahin ke atas. Susunannya tetap si Misa Mansur dulu. Oke. Nah, terus ini tambahin drive-nya misalnya. Buset, udah gainnya gede ditambahin gede. Misalkan kurang nih, masih kurang. Nah, ini kayak gitu jadi dicak.
tebel banget gak enak sih. Kalau gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian maunya tebel, gue sukanya tebel, ya terus kenapa gitu kan? Ya nggak apa-apa, sikat John. Pokoknya caranya bisa kayak gitu. Jangan jangan terpaku satu plugin aja. Kayak, gue pengen nyoba plugin yang ini, tapi gue ntar bisa nggak ya pakai? Bisa aja. Campur pakai bias effects bisa juga aja. Gitu. Cuman tetap naturnya ampli tuh nggak bisa. Benar. Jadi apa namanya, nggak bisa langsung pakai ampli ini. Nah, itu mesti diakalin lagi. Betul. Kayak gitu. Kalau enggak jadinya routingnya harus diakalin. Kalau enggak jadinya kayak tadi tuh. Bener. Pecah gitu kan. Nggak enak banget. Intinya kayak gitulah. Ya itu kalau di plugin. Iya. Selanjutnya kita ke ampli. Oh iya, tapi satu lagi. Hati-hati pada saat kita mengatur gain karena nanti takutnya iya sih kadang-kadang orang suka yang gainnya biar apa ya? Biar cuknya ini terus habis itu dia kayak misalkan pas pilih piringan. Iya. Nah itu cuman kan ini aja nggak gimana ya? Iya, tonnya nggak jelas jadinya. Gitu. Tuh kayak gimana gitu? Iya. Masih blawur gitu. Nah jadi kalau saran kita sih lebih baik gainnya jangan buka terlalu gede. Kalau emang misalkan kurang tight gitu ya, bisa ditambahin overdrive tadi kayak si Derek bilang. Betul. Kayak misalkan nambahin horizon atau sebenarnya kayak di STL ini udah ada ininya. Udah overdrive-nya. Udah ada overdrive-nya. Cuma kalau masih kurang ya gitu cara tambahinnya. Gitu pokoknya. Woi. Langsung yang selanjutnya ke ampli. Langsung ke ampli. Kita ganti layout. Yep. Oke. Wash. Ya, tadi kita udah nyobain yang di plugin. Kita udah plug-in. Sekarang kita ke ampli. Buat kalau misalkan masih yang apa namanya, yang mau nyobain todong. Ya kan. Misalnya mau live, wah ada acara nih, gua mau manggung nih. Gimana dong? Gua nggak punya efek nih misalnya. Ya udah mau nggak mau ngandelin ampli doang. Ampli. Ya kan? Yes. Ampli kan biasanya udah ada built-in drive-nya. Iya. Jadi bisa kita coba aja Mas Yo. Oke. Kebetulan ampli apa jelasin gantian. Oke. Kita sekarang buat kita todong pakai ampli, kita pakai oren Thunderfruit 200. Oke. Terus abis itu pakai gear-nya juga sama, gitarnya masih pakai Washburn Parallax 6 punya Mas Derek Mestikotor dengan apa Rick? Bare Knuckle Aftermath. Nah, oke, sekarang kita tes ya. Kita apa namanya? Kita tes coba Rick. Coba. Ini kan ada 2 channel ya Mas Yo. Ada 2 channel. Channel A sama channel B. Channel A tuh clean-nya. Clean sama yang B itu dia distorsi. Berarti cobain kita langsung pakai yang B. Langsung yang B. Nah, cuman nih ada yang membedakan ampli ini dengan ampli pada umumnya, Rick. Oh, kenapa? Kalau di ampli Thunderford ini dia equalizer-nya terpisah. Oh, bass. Nah, terpisahnya dia bass middle low biasanya ada sendiri. Nah, cuman di sini dia pakai shape. Oh, namanya jadi shape. kita jadi cuma shape itu satu batang ya. Satu putaran gini nih. Putaran gini. Iya, satu. Bejo, kamu jangan ngomong jorok. Iya, satu putaran. Nah, satu putaran gini. Itu udah pakai equalizing. Oh, itu dia gitu. Jadi bass, middle sama treble-nya jadi satu. Namanya shape. Nah, cuma nanti di ampli lain ya itu biasanya dia udah ada mid treble sama low. Nah, itu ya masing-masing channelnya gitu ya. Udah ada masing-masing. Kalau ini langsung gabung. Nah, ini kita ada shape-nya. Ini kita di jam 1. Gain-nya juga kita di jam 1. Nah, kenapa gain-nya gede Mas Yo di jam 1? Gini. Tadi kalau di plugin kan kecil. Nah, karena gini, kenapa Thunderverb ini punya karakter gain-nya yang tidak terlalu besar. Oh. Jadi, walaupun dia high gain tapi gain-nya itu nggak segalak 5150 gitu atau 6505 yang pokoknya high gain lah kayak misalnya Boogie gitu-gitu. Nah, ini dia memang dibilang ampli high gain tapi gainnya tidak seganas lah. Oh, jadi masih ketaker ya. Jadi main musik lain masih bisa pakai ampli bisa, ini sebenarnya bisa. Makanya fleksibel. Ampli yang fleksibel. Betul. Nah, jadi cuman kita simulasi ini pakai ampli ini sama kabinet ini terus dengan todong SM57. Oke, Rick. Coba genjreng nih ya. Oh iya bener ya, gainnya tipis ya. Kan gainnya nggak terlalu ganas gitu. Kalau misalkan tadi kan
di plug-innya siapa? Andy James. Andrew James. Anjir, Andrew siapa lagi bangsa? Andrew Calani. Andrew Calani. Andre. Nah, dan kerasa banget kan kalau gennya tipis. Nah, ini biasanya anak-anak metal tuh, wah ini kurang. Kalau kata Toing kurang. Coba gedein dulu dari sini. Kita maksimalin dulu. Ini semaksimal mungkin nih. Lumayan sih, Lumayan. tapi masih terlalu bulat. Coba shape-nya. Nah, kalau kita biasanya kalau misalkan musik metal tuh, wah ini kayaknya gennya kurang tight gitu. Kurang tight, nah, iya benar. Kayak gimana ya? Terlalu gendut juga. Benar. Terlalu fat. Biasanya kalau kurang kita tambahin overdrive. Wey. Nah, sekarang nih yang ketiga ya, ini yang ketiga. Yang pertama kan tadi plug-in. Oh iya, ketiga ya. Kan? Ketiga. Yang kedua tuh polosan. Yang ketiga sekarang pakai overdrive. Sekarang kita tambahin overdrive. Nah, ini overdrive lu juga pakai apa nih Mas? OCD full tone. OCD ini singkatannya ono cemilan di pangan. Iya. Cobain aja kali ya. Iya. Oke. Ini perlu disetting dulu nggak? Kita mungkin gennya jangan terlalu gede ya. Ini gue pencet, shape-nya juga jam segini udah cukup. Coba Rik. Coba. Emang ngebantu ya? Emang ngebantu banget. Jadi kalau misalkan ya kita coba amplinya terus lu nggak ngerasa bahwa wah ini kayaknya distorsinya kurang tight deh. Nah kalau lu mau nambahin, lu tambahin lah pakai overdrive. Overdrive itu ada banyak. Ada kebetulan gua pakai full tone OCD. Ada apa Rik? Ini 808. 808. Apa sih? TS. Atau iya, TS 808 atau TS9. Biasanya orang-orang pada suka pakai TS9. Cuman ya itu balik lagi. Atau saya Mordankan 805. Oh iya, bisa juga. Saya Mordankan 805, bisa terus juga. 808, iya bisa tadi. Juga. Atau IP booster. Oh, bisa juga. IP booster. Bisa IP juga. Yang kecil-kecil segini. Betul yang kecil-kecil tapi mahal tuh. Iya. Nah, kayak kemarin yang kita episode sebelumnya kita juga nyoba dari apa tuh efek yang maternal tuh. Yang The Bloody, The Bloody. Kita cobain juga pakai overdrive. Nah, itu kalau misalkan lo, pokoknya intinya adalah kalau lo kurang tight, ya lo tambahin lagi. Mau nggak mau. Gimana nih, gua nggak punya duit, nabung. Jangan cuma bisa minta duit sama orang tua. Kerja. Anda pikir gitar saya ini dibeliin orang tua? Iya. Yang nggak kita beli cuma efek kemarin. Karena minjem. Enak aja kalian mau. Aku punya efek kita beli. Iya. Mucat lagi. Dropkick tadi. Betul. Jadi, iya kan? Betul. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau kayak, gimana ya, gue mau manggung nih tapi gue nggak ada efeknya nih. Ya mau nggak mau ya entah kalian pinjem, entah kalian beli, silakan. Pokoknya cari tahu caranya sendiri. Betul. Itu bukan urusan kami. Betul. Atau lu minta endorsean. Iya, intinya kayak gitu. Oke, ini sekali lagi Rik. Ya. Nah, dari sini tinggal sama ini informasi kita lupa satu Mas. Apa tuh, Rik? Sebenarnya drive ampli itu sebenarnya overdrive. Iya nggak? Setuju nggak? Iya sih, ada. Jadi nggak yang terlalu distorsi banget gitu. Iya. Makanya dia dikasih efek overdrive lagi, cocok ketemu betul. gitu. Makanya, atau kadang-kadang ada gini, Rik. Ada juga ampli yang headnya itu ada bushnya. Iya. Bener nggak? Ada juga. Ada bushnya. Kayak PV Invective. Oh itu ada ya? Iya ada. Bushnya ya. Ada Benar. gate-nya. Iya benar, ada gate-nya juga. Jadi ya tuh balik lagi lo dapatnya barangnya kayak apa, lalu mesti pinter-pinternya ngulik intinya. Iya benar. Soalnya kenapa? Soalnya misalkan gini, kalian pasang di amplinya di channel yang drive, terus efeknya kalian pakainya Metal Zone. Waduh. Terus taruhnya di input. Waduh. Drive-nya digedein. Waduh. Jadinya nanti
kayak pantura. Blawur gitu. Iya. Ntar pasti noise tuh. Ngik. Kenapa ya noise? Ya iyalah, nabrak. Kita sering banget ya, kadang-kadang sering nonton gigs gitu ya. Pada saat nonton gigs, gitarisnya tuh wah itu gitarnya soundnya blawur banget. Iya, asal tajam. Terus udah gitu dulu kadang-kadang anak-anak suka bilang, wah soundnya kok kayak kipas katanya. Iya bu ya, was. Iya, tone-nya nggak gitu kelihatan banget. Apalagi tuh kalau udah tone kayak gitu diperparah lagi kalau misalkan apa nih? Apa tuh? Kalau misalkan mainnya di indoor, udah gitu suaranya iya. gema banget. Waduh. Iya, pecah dah tuh. Mantulannya. Itu rasanya. Udah gitu penontonnya dikit. Iya. Kalau penontonnya banyak kebantu tuh ya kan? Iya, benar. Padat soalnya ruangannya padat. Benar. Iya. Nah, Gitu. oke. Tadi udah kita coba terus pakai OCD, ya kan? Coba di setting-setting dikit kali bisa Mas Yo. Oh iya. Misalkan ini. Kalau misalkan ini di OCD itu dia ada 3 knob. Terus di atas ada HP sama LP. Dia HP itu high, LP itu low. Jadi kalau misalkan ini tadi kayak tadi ya, ini kadang-kadang orang kalau misalkan emang mau ngetaitin drive atau gain dari ampli, drive-nya nggak usah terlalu gede itu. Tapi ya balik lagi selera sih. Kalau misalkan kita biasanya drive di sini kalau misalkan gain-nya di sini udah gede, udah bagus gitu ya. Gain kita biasanya gain amplinya udah gede, itu kita biasanya drive-nya nggak usah gede-gede Rik ya. Naikinnya pelan-pelan juga. Naikinnya pelan-pelan aja. Coba Rik. Misalnya coba dari mati dulu. Dari mati ya. Nah, ini dari mati. Nah, biasanya kerasa ininya. Nah, ini kalau misalkan tone biar kita makin jelas tone-nya. Kalau volume si overdrive ini mau kita seberapa? Misalkan ini 0. Oh, jadi dia lebih ngebuka lah ya. Lebih ngebuka. Terus itu kalau cetekan paling atas tuh apa tuh? Ini ada HP, ada low. Ada HP, ada LP. Nah, HP ini kalau misalkan LP ini nggak terlalu ini, Rik. Ya masih bulat ya. Kalau HP ini dia lebih ke high-nya lebih gede. Oh, berarti dia HP LP high power low power. Yes, semacam itulah. Nah, ini enak sih. Enak kan? Ini enak. Paling tebelan di tone ya. Coba tone digedein deh. Tone kita gedein ya. Drive naikin lagi coba sampai jam 11 coba. Enak nih. Pas ya? Pas. Oke. Nah, itu kurang lebih tadi penjelasan kita kalau misalkan pakai ampli, terus pakai drive ampli, dan lo kalau misalkan ternyata lo masih kurang, kita tambahin pakai overdrive. Betul. Nah, ini overdrive tadi udah kita sebutin ada macam-macam. Nah, ya, sekarang terserah lo mau gimana, itu banyak sampel kok. Sound-soundnya ya. Soundnya kayak di YouTube sekarang banyak banget. Nah, lo tinggal bisa ngecek lah di review gimana enaknya cocok buat lo. Betul. Kita juga ngomong kayak gini bukan berarti sound kita yang saat ini enak ya Mas ya. Yes. Bisa jadi tidak enak di kuping Anda. Betul. Kan? Tapi ini selera. Benar. Jadi tinggal gimana kalian explore aja. Pokoknya kalau misalkan itu kayaknya tadi masih kurang ini. Ya silakan. Beli sendiri. Beli efek sendiri. Beli gitar sendiri. Bikin konten sendiri. Baca. Oke. Iya. Itu tadi udah ada kita udah sebutin 3. Sekarang kita tambah satu lagi yang terakhir nih, Rik. Nah, selain efek analog kan juga ada efek digital. Yes. Efek digital juga kurang lebih dia sama aja teorinya mungkin mirip-mirip kayak plugin tadi. Iya, benar banget. Bisa dibilang dia mirip kayak plugin. Jadi di situ ada amplinya, ada kabinetnya, terus ada settingan mikrofonnya, ada overdrive juga kalau kurang gitu kan. Nah, itu biasanya cloningan juga semua. Kayak gitu. Kayak misalkan ntar gue mau kasih lihat nih yang di efek gue yang biasa gue pakai. Nah, itu namanya Moer GE 200. Itu istilahnya juga dibilang amp modeler. Amp modeler. Nah, kalau udah pakai kayak gitu, apakah harus
gimana ntar nih di apa namanya di amplinya nih, apakah dia via input atau via return, itu sebenarnya tergantung lagi kalian mau makainya kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan kayak gue nggak punya efek kayak OCD ini nih, gue adanya M-modeler, tapi gue mau pakai drive-nya aja, sama bisa. Jadi M-modeler bisa lu fungsiin sebagai cuman drive-nya doang, ya kan. Ditambah lagi untungnya M-modeler biasanya dia ada built-in noise suppressornya. Oh iya, ini kita nggak ada tadi. Ini nggak ada. Kita nggak pakai noise gate. Kita nggak pakai noise gate, ya kan. Jadi kalau misalnya itu tinggal, ya udah, ini udah ada apa namanya, udah ada apa namanya overdrive-nya, ditambah noise gate. Betul. Kan? Betul. Tapi bisa juga dia benar-benar full. Jadi gue mau pakai amplinya di M-modeler, gue pakai kabinet jadi M-modeler, gue pakai overdrive, segala macam modular kayak gitu, pokoknya di M-modeler. Tapi gue mau via kabinet nih, mau via ampli gitu kan, mau keluarnya via todong gitu kan. Ya udah, coloknya berarti kalian harus di return. Nah, kenapa return, Rick? Kenapa di return? Karena biar nge-bypass. Yes. Jadi nggak apa yang dikeluarin di M-modeler itu nggak nabrak sama warnanya si head gitu. Jadi return itu dia menggunakan power. Tuh. Jadi ibaratnya orang suka bilang iya tapi nggak ada power M. Nah itu ini maksudnya kalau M-modeler emang nggak semua M-modeler ada built-in power M. Iya sih. Gitu. Makanya biasanya orang masih colok di head gitu kan. Colok di head biar dia nebeng powernya si head. Gitu. Benar. Kayak gitu, dari situ baru ditodong keluar di ampli. Biasanya kalau buat live tuh kayak gitu. Ya udah, kita cobain aja. Kita langsung cobain aja pakai apa Rick tadi Rick? Mower GE200. Nah, kalau lo mau lihat reviewannya itu juga banyak sih, di YouTube juga udah banyak. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja. Kita praktekin aja. Sip. Oke. Nah, tadi kita udah nyeting. Tadi kita udah apa Rick? Udah nyobain dari yang plugin, terus dari yang input, ampli doang, terus kita tambahin overdrive. Nah, sekarang kita pakai amp modeler. Ini efek digital ya. Efek digital gitu kan. Ini punya gua, biasa gua pakai buat manggung ya. Paling akomodatif gitu kan. Kenapa gua pilihnya amp modeler? Karena walaupun harganya sedikit mahal, tapi kalau dibandingin lu beli efek analog yang sejuta iya lebih mahal jatuhnya. Bener sih. Betul. Kodok-kodokan itu. Kodok-kodokan ya. Misalkan ini harganya sekarang mungkin sekitar 3 jutaan. Ya kan. Wah, anjir 3 juta mahal ya. Iya, tapi di sini ada flangernya, ada chorus, ada lain-lain gitu. Oh, ada modulasi. Efek modulation. Ada delay-nya, ada reverb-nya, kayak gitu kan, dibanding kalian beli analog. Betul. Tapi itu semua pilihan. Iya. Itu semua pilihan. Nah, sekarang gimana caranya? Tadi kan kalau kita sempat bilang tuh M-modeler tuh ada amplinya, ada kabinetnya apa segala macam nah, gitu kan. Bener tuh. Nah, ini kita sempat bikin presetnya Mas Aryo nih. Coba gincreng Mas Yo. Kurang lebih kayak gini. Terus kira-kira gimana mau bikinnya nih, ya kan? Gampang. Nah, nih, ini kan kalau di apa namanya di efek ini nih ada nih efek atau ini efek-efeknya pakai apa aja nih, kompresor sih. Oh, ini equalizer-nya ya, Rick ya? Ini efek kompresor. Nah, terus nih DSOD kira-kira apa namanya? Lu mau pakai efek distorsi atau overdrive apa nih, udah ada dia 808 ya kan. Nah, terus nih M nih amplinya tuh, mau pakai amplinya apa? Biasanya ini ampli cloningan semua. Power bell ini kan dari INGL Powerball kan. Oh, ya kan? Engel. Nah, terus kabinetnya. Nah, ini kabinet tadi kan kita sempet ungkit dikit tuh. Oh, tentang IR ya. Nah, ini gua pakai IR custom, downloadan, IR gratisan, ini IR-nya si periphery gitu kan. Berarti ini dong Rick, artinya kalau misalkan kita punya IR, lo bisa transfer ke dalam sini? Bisa. Makanya enaknya si apa namanya M-modeler itu dia bisa nge-load IR. Kayak gitulah. Kurang lebih. Terus ada noise gate-nya. Nah, ini ada nggak banyak sih pilihannya kalau di sini sih. Cuman ada 3 sih, cuman biasanya gue pakai yang ini. Ini cukup nih. Ini cukup lah. Terus ada equalizernya juga. Nah, equalizernya juga bisa diganti-ganti tipenya, mau yang mana gitu kan. Oh, gila. Gitu. Compact banget ya. Iya, sebenarnya gitu doang. Asik ya. Gitu, teorinya. Pokoknya ya udah. Terus nih input output biasa. Cuma yang masih yang kurang dari ini tuh XLR output. Oh. XLR output tuh jadi yang pakai kabel. Output kabel kayak colokan mic. Kayak colokan mic. Nah, dari situ tuh apa namanya, kalau lu ada XLR output,
enak, bisa langsung Masuk colok ke mixer. Nggak perlu via Iya. direct box lagi. Mixer buat bikin kue kan? Buat gua. Ya, Kayak ya, gitu. ya, ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, misalkan sekarang kita mau bikin apa namanya? Channel baru nih. Wah. Plugin baru, preset Preset baru. baru. Coba Preset ya, baru. misalkan kita ganti cari yang masih kosong. Nah, misalkan di sini biasanya paling awal kan kita tentuin ampli dulu, ya kan? Yes. Ampli. Gue mau pakai ampli apa? Nah, ini ampli. Biasanya lu pakai apa, Ri? Biasanya nih. Atau karena manggung. berhubung gua nyarinya yang tebel kan, pasti gue cari efeknya yang di sini amplinya yang udah distorsi. Distorsinya high gain ya? High gain. Nah, ini macam-macam, ini ada J800, nih cloningannya Marshall JCM ya? JCM 800. JCM. Ya kayak gitulah. Bisa dikulik-kulik aja, nih JCM 900 gitu kan. Nah, terus ada ya banyak lah. Ini power bell tadi angle ya? Iya, ini Black Knight kayaknya Black Star ya enggak sih? Oh, bisa jadi. Ampli Black Bisa Star. jadi. Ini Mark 3, ini kayaknya si Ini Mesa nih. Mesa Mark 3. Mesa. Nah, ini ya. Coba gincreng deh. Jreng. Nah, ini yang versi clean-nya. Ini Mark 5. Mark 5 nya. Nah, ini triple rectifier. Oh, ini Mesa ya? Bisa. Nah, biasanya Mas Yo, ini soundnya lumayan enak. Soalnya ini kabinet, udah langsung kabinet. Oh kan? iya. Nah, Ini enak banget ya lumayan. suaranya ya. Ya, cuma kalau misalkan apa namanya, lu manggung di tempat yang mungkin kabinetnya kurang gitu kan, atau lu mau butuh coloring lagi kabinetnya, nah kita tinggal aktifin kabinetnya di sini. Tinggal dipencet doang tuh ya. Pencet aja. Wih, Gitu. Pencet. Nah ini kabinetnya tinggal pilih aja maunya yang kayak mana. Coba sambil genjreng-genjreng. Nah, misalnya ini pakai ini kabinet PV. Kabinet PV. Nah, sama kayak tadi kan? Dia ini juga Rick ya. Apa nggak terlalu tajam dan warmnya tuh dapet ya. Dapat. Warmnya dapet banget ya. Iya, itu ntar aja buat bahan review aja. Oke. Jangan dapat. Oh iya bener juga, ntar kepanjangan. Nah, kalau misalkan ini masih kurang nih, kayak tadi, kayaknya masih kurang tebel nih. Tambahin overdrive lagi. Oh iya. Bisa pakai OCD yang tadi. Atau overdrive bawaannya si Oh, dia bisa spirit ya. Ada. Spirit. Ada Spirit. juga. Spirit tuh kalau misalkan lu berak di celana ya. Iya, minuman. Kayak bejo dong, spirit. Nah, ini ada efek distorsinya atau overdrive-nya. Ini misalkan yang gua pakainya yang paling umum kalau nggak 808 ya. Iya, ada. Nah, dia juga kalau nggak salah ada ini deh. Ini ada black red tuh, ada red. Oh iya, ada Kan? red. Terus, nah ini maaf. Nah, dia ada metal zone juga. Metal master. Cuman gua biasanya pakai ini 808. Wah, ini cukup banget sih. Udah tight banget nih. Settingannya juga sama kan? Kayak si OCD tadi. Cuma ada volume, tone sama gain. Oh, oke. Mirip ya. Mirip-mirip lah. Jadi fungsinya juga kurang lebih sama. Ya kayak gitulah. Nah, ya kurang lebih kayak gini intinya. Kalau Asik ya. Iya. Ini tuh tau gak Rick, gue jadi inget beberapa saat ini nih, ya beberapa saat banyak yang sering dipakai tapi mahal. Apa tuh? Kempre. Kempre. Kalau enggak Camper. Kalau enggak si Axefx. wis Axefx gitu. Ultra. Buset. Nah, ini nih versi compact, versi kecil dan lo nggak ribet bawa kemana-mana. Satu lagi Mas Yo. Apa? Kalau kalian nggak punya duit, mau minta ke emak, mak beliin efek. Iya. Ini aja nggak apa-apa. Wah. Jangan kalian ke emak minta Axefx. Oh, iya. Minta camper. Iya. Itu namanya kalian nggak punya otak. Iya. Harganya berapa Mas Yo? Berapa coba? Camper sama Axefx. Wah, itu sih
sekitaran 20 sampai 30 juta. Buset. Iya. Yang kayak gitu lu minta emak lu, enggak tahu diri. Lu jual ginjal mendingan deh. Iya. Kenapa gua beli ini? Gua cuma mampu beli ini. Tapi ini beli Pakai darah. Hidup rekoso. Iya, gitu. Nah, Jadi, apa namanya? Ada lagi, ini kan GE 200 tuh udah lama. Keluaran terbarunya GE 2,5. Ada lagi ya. GE 2,5. Tapi itu lebih compact lah, ukurannya lebih kecil tapi channelnya lebih banyak. Ada 4 kalau nggak salah banknya. Nah, terus dia ada output XLR-nya. Wih. Jadi lebih langsung bisa ke mixer ya. Langsung bisa ke mixer. Kayak gitulah kurang lebih. Tapi intinya guys, sekarang yang kita bicarakan adalah balik lagi kebutuhan kita ya Rick ya. Betul. Kebutuhan kita, terus abis itu karakter yang kita inginkan seperti apa. Naik. Terus ke gear kita juga kayak gitar kita mau yang kayak apa. Betul. Ya itu balik lagi ke duit. Jadi bener juga loh. Enggak, balik lagi ke tonnya. Kebutuhan ton lu yang seperti apa. Tapi yang paling utama duit. Enggak ada duit. Ya. Iya. Ya bener juga. Duit sebenarnya masalahnya. Sebenarnya ada duit. Lu kalau misalkan banyak duit, ya lu ngapain beli gini ya? Mending lu beli camper. Betul. Iya kan? Iya, tapi kita juga selain itu sebenarnya semuanya berpengaruh ke ton. Yes. Mulai dari gitar sampai efek mobil-mobilan di bawah sampai ke ampli itu ngaruh. Semua ngaruh. Jadi kayak, gue mau main metal. Iya, tapi lu belinya JCM 800. Kurang. Bisa atau enggak? Bisa. Tapi kurang. Tapi ya kurang. Gua mau mainnya tebel kayak Mesuga. Tapi lu belinya Fender Stratocaster. Ya, kurang. Gitu, bisa atau enggak? Bisa. Kayak gitu. Ya, tapi ngomong-ngomong ya, setahu gua kayak si Andre kan gue jadi Andre Stinky ya. Andre SK tuh pakai waktu album itu pakai Strato. Mas B itu pakai Strato. Iya, tak kan kebutuhan. Yes. Dan dia kan nggak pengen bikin kayak Mesuga. Juga. Lu kalau mau Mesuga, ya udah. Beli senar 12. Ya. Duitnya nggak ada. Iya. Kalau lu misalkan nggak ini, ya lu beli ini senar pancingan. Tapi balik lagi tadi kan maksudnya semuanya bukan masalah salah atau benar. Betul. Gitu. Jadi bodo amat gue maunya pakai Stratocaster, silahkan. Iya. Itu kan taste masing-masing. Jadi nggak ada yang salah. Iya. Karena setiap gitar itu punya karakter sendiri. Betul. Balik lagi juga ke taste orang-orang itu beda. Iya. Orang bilang ton gitar lu nggak asik, tapi kalau menurut lu asik, ya udah silakan aja. Udah. Nggak ada salahnya. Ya udah. Gitu. Cuman mungkin patut jadi perhatian. Betul. Kayak ya udah gue mau mainnya yang tajam yang kayak gimana, ya lu sesuaiin lah gitarnya gitu kan. Maksudnya. Cuman satu sih saran dari kita ketika kita memilih tone, memilih gear, ya kan, baik efek, ampli maupun gitar, kita harus memperhatikan benar-benar yang namanya tone. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mainnya tipe yang shredding, kalau terlalu tajam tuh enggak jelas. Enggak enak. Jadi sulit. Iya. Misalnya nah itu tone-nya tuh harus jelas. Iya sih. Jadi dia enggak terlalu tebel banget, distorsinya juga enggak terlalu tebel banget. Benar. Jadi masih kelihatan, masih kedengeran. kedengeran. Ketahuan bentuknya kayak gitu lah. Iya. Betul. Iya. Oke. Kayaknya ini aja dulu yang bisa kita tips bagi dari kita ya. Nah, ini video pendek banget kayaknya ya. Wih. Iya. Sependek itu? Kayak punya video. Iya. Bejo, kamu ketawa. Ketawa ayo. Ya, pokoknya gitu. Iya. Ya. Balik lagi pokoknya nanti di episode yang ketiga. Oh ya, Rick. Siap. Sebelum kita closing, jangan lupa ketika kita bicara masalah gear, jangan lupa kita juga harus membiasakan namanya ngulik. Betul, ngulik lagu, ngulik mainnya kayak, ngulik soundnya kayak, apapun itu. Yes. Pokoknya ngulik. Yes. Betul. Yes. Kalau nggak ngulik, pengetahuan Anda kurang. Anda mainnya nggak bisa. Kurang. Aku juga bingung ngomong apa lagi ya. Udah, daripada kita banyak bacot. Ya. Cukup sekian. Cukup satu bacot aja. Mas B. Oh iya. Oke, kita sekian review tribal kali ini. Yes. Next nanti kita bakal ada lagi. Bakal ada lagi.
Jangan lupa kita nggak cuma tribal aja ya. Oh iya, Kita ada metal komplek, Metal Komplek. acara gigs, Ada lagi. ada tribal, Tribal. gigs dan review abal. Yes. Itu review macam-macam. Ntar Betul. mungkin kita juga nge-review band, ya kan? Yes. Ya kan kemarin kita habis nge-review gear, Gear. maternil. Magirnil Iya, Bludi. kan? Habis itu ada lagi ngobrol. Ngobrol. Ngobrol abal. Sama Yes. siapa? Tungguin aja. Tungguin Ya. Oke. Terima kasih semuanya Betul. buat udah nonton kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Tuh. Oke. Iya. Tepuk tangan, woi. Tepuk tangan. Woi. Gimana sih? Ya kalau gitu kita akhiri saja. Gua Oke. Derek. Gua Aryo. Sampai jumpa di Ngobrol Abal. Yeah.